Ini sudah sudah sekalian saya buatkan. Contohnya ini, nanti hampir sama lah. Pada tanggal 2 Januari 2020, ya kan, PT Aya setuju melakukan sewa guna sebuah mesin selama 5 tahun dengan syarat sewa guna yang tidak bisa dibatalkan, biasanya gitu. Itu kan kontraknya aja. Nah, informasi sewa guna sebagai berikut. Nilai wajar mesin itu pada tanggal 2 Januari 2020 itu 500 juta, dan mesin tersebut diestimasi memiliki masa manfaat 8 tahun. Nah, ini berarti ini sebenarnya ada ciri-ciri kapitalis ya kan. Dengan nilai sisa yang tidak dijaminkan, tidak pasti nilai sisanya itu 5 juta itu tidak pasti. Nah, sehingga nanti depresiasinya biasanya karena tidak pasti nilai sisa itu diabaikan. Kemudian PT Aya mensebutkan aset tetap dengan menggunakan metode garis lurus. Nah, kemudian persetujuan sewa guna dengan membayar sewa mulai tanggal 2 Januari. Jadi tanggal 2 Januari sudah mulai bayar sewa. Pertanyaannya berapa nanti? Besarnya sewanya itu berapa? Kemudian perjanjian sewa guna ini tidak dapat diperbarui, ya kan? Artinya itu memang ketentuannya begitu. Dan pada saat berakhirnya sewa guna, mesin dikembalikan ke lessor. Tapi kemungkinan bisa nanti asumsi-asumsi aja, bisa penyewa itu bisa punya hak untuk beli. Kemudian tingkat bunga implisit dalam sewa guna sebesar 12% per tahun. Nah, pembayaran sewa guna itu termasuk nanti sudah memperhitungkan pajak 1 juta. Nah, berarti nanti Anda akan membuat tabelnya kayak gini, kayak apa? Sehingga nanti pada tanggal karena 5 tahun ini tadi sudah saya lihat, 5 tahun ini berarti angsuran pertamanya ini 1, 2, 3, 4, 5. Berarti sini nanti harus 0. Saldo sewa gunanya kan harus 0. Nah, maka yang pertama yang harus Anda cari itu pembayarannya itu berapa atau sebenarnya. Nah, berarti Anda harus menggunakan diskon faktor juga. Itu kan berkali-kali, berarti nanti harus Anda menghitung, bisa dihitung sendiri atau nanti di soal juga bisa. Nah, ini nanti untuk menghitung pembayaran ini, misalnya kalau itu nanti berarti besarnya nilai wajar, artinya nilai wajar aset tadi, berarti nanti ini pembayaran ini nanti ya, itu akan sama dengan nilai wajar aset, ya kan, dibagi dengan apa? Diskon faktornya. Nah, cuma ini diskon faktornya itu nilainya seperti apa? Yang diskon faktornya ini. Nah, diskon faktornya ini itu nanti akan Anda hitung dengan yang ini. 1 dikurangi dengan 1 plus I pangkat negatif N dibagi dengan I, ya kan? Ini kan yang berkali-kali kan? Kemudian Anda kalikan 1 plus I untuk mencari ini. Nah, sehingga nanti kalau kalau ada pajak dibebankan, berarti nanti angsuran ini itu nanti akan Anda tambah dengan pajak. Nah, sehingga ini kalau Anda cari sebenarnya gini kan, apa ya? Anuitas dengan diskon faktornya tadi berarti diskon faktor yaitu selama 5 tahun dengan tingkat suku bunganya 12% kan ya, 12%. Ini berarti dengan rumus yang ini itu akan sama dengan, coba mau nggak ini sekali jalan mau nggak ya? 1 dikurangi dengan 1,12 kan ya, kemudian dipangkatkan negatif N-nya 5, ini dibagi 12%,
Nah, ini ya. Gini, makanya. Kemudian dikalikan, kalau enggak nanti satu-satu. 1,12. Oh ya. Berarti ini saya cari ini dulu aja. Yang atas dulu aja. Yang atas itu berarti 1 dikurangi dengan 1 plus I, 12% gini kan ya. Dipangkatkan dengan -5, kemudian dibagi dengan 12%. Nah, ketemunya ini kan. Kemudian yang ini kan 1,12 ini kan. Nah, atau biar gini aja juga sama. Berarti kan 1 plus 12%. Ini nih. Berarti biar tidak persentase. Nah, ini kan 1,2. Sehingga ini tinggal dikalikan ini aja. Kalikan ini kan. Oke. Nah, biar mendekati kita buat berapa banyak digit. Kemudian nilai wajar mesin. Itu nilai wajar mesinnya kan 500 juta. Oke. Nah, sehingga nanti angsuran atau sewanya atau pembayaran sewa itu akan sama dengan ini. Ini 500 dibagi ini per tahunnya ini. Nah, kemudian kita itu masih dibebani ada pajak. Pajak dibebankan kita, tadi berapa? Pajaknya 1 juta. Nah, sehingga nanti pembayaran sewa per tahunnya ini termasuk pajak. Nah, ini pembayaran sewa gunanya, saya kasih beda. Nah, ini setiap bayarnya harusnya ini. Oke. Nah, sehingga ini bisa Anda masukkan di sini. Kita itu berarti punya ini 500 nilai wajarnya ini kan ya. Saldo utang kita itu 500 ini. Oke, kemudian pembayarannya mudah-mudahan sama ini. Kita copy masuk sini. Berarti ini kan. Nah, kemudian kita ini termasuk pajak 1 juta. Nah, sehingga biaya bunga yang akan kita tanggung itu kan berarti di sini 12%, itu dikalikan dengan ini, saldo hutang sewa guna. Nah, sehingga pengurang hutang sewa itu berarti kan pembayaran ini dikurangi pajak, kemudian dikurangi untuk membayar bunga ini. Nah, pengurangnya ini kan. Nah, sehingga saldo hutang ketika kita membayar pertama itu berarti saldo sebelumnya dikurangi dengan ini. Ini kan. Oke, paham sampai sini? Karena ini sama, kita coba. Kita copy, jadi tidak terlalu sulit. Nah, masih keliru nih.
bisa nol. Ada yang salah ya. Tiga. Nggak nolnya harusnya nol. Satu, dua, tiga, empat, lima. Lima ya. 500. Satu, dua, empat. Empat. Oh, ya, bentar, ini keliru ini. Ini pertama itu berarti tidak ada bunga ini. Oke, ini. Ah, ini, dah. Ya kan? Jadi kan pembayaran pertama kan ada bunga kan, berarti kan nol. Nah, ini ah jadi schedule pembayarannya nih kan, schedule pembayarannya ini. Yang Anda cari dari sini untuk membayar sewa guna tadi. Ini kita masukkan rumus ini aja, sehingga nanti pembayaran sewanya ini sebenarnya kalau tanpa pajak 123, karena ada pajak, kita dibebani pajak 1 juta, berarti pembayarannya menjadi 124 sekian. Nah, maka pembayaran yang pertama ini, berarti ini kan ada biaya pajak. Nah, berarti kan tidak bayar bunga, wong begitu beli kan apa kita sewa akad langsung bayar cicilan pertama. Berarti kan tidak ada biaya bunganya. Nah, sehingga ini pengurang hutang sewanya berarti kan pembayaran kurangi pajak, kurangi biaya bunga ini. Nah, sehingga nanti saldo hutang sewa gunanya ini untuk setelah membayar yang pertama dan selanjutnya. Nah, setelah pembayaran kelima mestinya akan lunas gitu kan. Nol. Ya, coba begini aja. Nah, maka dari sini lalu bisa kita buatkan apa? Jurnalnya, ya kan? Tentu akan kita jurnalnya. Nah, jurnal yang dibuat pada saat tanggal 2 Januari itu kan sekaligus kita buat akad, ya kan? Berarti akan kita debat apa? Akadnya kayak apa, kan? Eh, Mungkin nanti akan kita karena yang kita beli mesin berarti ya sewa
guna mesin. Nah, ini bisa Anda katakan ini pakai capital lease. Capital lease gitu kan. Nah, kemudian kreditnya apa? Hutang sewa guna. Kita punya nih. Kita punya hutang sewa guna, yaitu sebesar dari cost atau nilai wajar kesepakatan mesin tadi, 500. Nah, kemudian pada awal pertama ini kan kita langsung menyaur kan. Ini membayar apa? Membayar pertama.